Jadi zaman kiwari mah ku ayana teknologi teh kanggo maksiat jadi gampang, kanggo ibadah jadi ilmu ge gampang gitu. Kumaha niat ayeuna mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal ummahatil muhtarim rahimakumullah. Ayatuhal hadirat fi haza majlis qalbu ar-razak Bani Mama Said Sogir. Jadi majelis ieu dinamakan ku abdi teh Majelis Qalbu Ar-Razak Bani Mama Said Sogir. Janten kacandak sadayana para kasepuhan ya. Abdul Razak teh pun aki upami Mama Said Sogir teh raina Mama Said Kabir. Raina Mama Said Kabir, Mama Said Kabir teh akina Mama Nuh. Jadi ieu mah rai akina Mama Nuh ngan Mama Satibi ramana Mama Nuh nuju usia 5 tahun, Mama Said teh Said Kabir pupus. Akhirna turun ka ranjang amanah rakana teh. Turun ka ranjang istrina Uyut Khadijah teh ditikah ku Mama Said Sogir. Janten Mama Satibi dugi ka bungsuna Mama Kurtubi teh di pesantrenkeunana didamelkeunana pesantren Gentur eta teh Gentur Kaler Gentur Kidul ku Mama Said Sogir ku Uyut Abdi gitu. Nah, Mama Said Sogir gaduh putra anu saibu sabapa sareng Mama Satibi teh Haja Swansah Uyut. Haja Swansah gaduh putra hiji-hijina Nini Mas Noni ya Rohainah nami aslina teh. Tak nikah ka Kiai Haji Abdul Razak. Gaduh putra hiji-hijina istri pun biang. Itu nembe lalaki nembe abdi sareng rai deden tanya. Itu ibu-ibu sekalian, itu mah sejarah sedikit keluarga ya. Matak mau tidak mau dipaksa abdi teh kedah ngadekeun majelis. Itu ibu-ibu sekalian, hafidzakumullah wa ri'akum. Ayatuhal ummahat janten sonten ayeuna urang kupas perkara bab syukur ya, perkawis bab syukur. Mung seperti biasa saya bacakan dulu 2 makalah ulama ya sebagai mukadimah. Pertama makalah ulama sufi ya. Nah ini Abu Usman An-Naisaburi ya dari Abu Hafiz Amru bin Maslama disampaikan oleh ulama Ibnu Qayyim ya dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Jadi ini makalah ini kalau saya baca khusus untuk para ustadz atau para guru ya, para kiai anu calik di dia ya Bu. Jadi ieu nasihat kanggo para guru ya. Beliau berkata gini, iza jalasta linasi fakun wa idoli qalbika wa li nafsika. Jadi ketika kamu duduk di hadapan manusia, fakun maka yang paling utama wa'idon liqalbika wa li nafsika. Idon ini wau aindo ya. Wa ado ya'idu idotan. Itu artinya nasihat. Maka yang wajib dinasehati oleh diri kamu itu adalah hati kamu sendiri dan diri kamu sendiri. Ya. Jadi
pami abdi duduk di dieu teh calik di dieu anu wajib diniatkeun teh sanes memberi nasihat kepada jamaah sanes, tapi memberi nasihat kepada hati sendiri dan diri sendiri gitu ya. Wala yaguronaka, goro ya gururon, itu artinya apa? Nasihat, tipuan ya. Gururon ini masdar, jadi setiap masdar tuh pasti belakangnya tanwin. Bisa gururon ya, itu kan ditanwin, itu artinya tipuan, menipu. Jadi jangan sampai wala yaguronaka, jangan sampai kamu tertipu ya. Tertipu ijtima'uhum alaika, dengan berkumpulnya mereka, jamak ya, arti istima itu artinya juga jamak, berkumpulnya mereka di hadapan kamu ya. Fa innahum yuraqibuna dhakhiraka, karena apa? Yang diperhatikan oleh jamaah itu ya, itu dirinya orang yang memberi nasihat. Benar tuh Bu? Ya, dan apa yang disampaikan gitu. Artinya di sini dohir. Dohir termasuk dohir juga kalam. Kalam itu juga termasuk dohir. Jadi apa yang disampaikan hanya itu yang diperhatikan. Maknanya hanya bagian luar aja yang diperhatikan. Ya, itu jemaah. Ya. Yuraqibuna dohiraka gitu. Jadi yang diperhatikan oleh mereka itu hanyalah dohir kamu aja. Wallahu yuraqibu batinaka. Nah, sedangkan Allah memperhatikan batin kamu. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang nih, sore ini yang Allah sedang memperhatikan saya nih Bu. Maka ibu-ibu tolong doakan saya supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Ya. Sebab paling cilaka kalau bicara tidak diamalkan. Kalau yang mendengar boleh lupa, boleh. Wajar, itu manusiawi yang mendengar. Tapi kalau yang menyampaikan lupa, wah itu kurang ajar. Ya, itu Bu. Jadi tolong didoakan benar-benar gitu. Supaya saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Ya. Tapi faktanya sekarang ini kan banyak orang yang ngaji itu targetnya pengen banyak mustami. Ya, dalam setiap muludan atau rajaban itu sok para para mubalik sok kecewa kalau mustaminya sedikit. Ya, terus targetnya itu banyak pengikutnya Bu. Kebanyakan orang ngaji itu seneng kalau yang mustaminya banyak, kemudian jadi pengikutnya dia gitu. Ya, maka banyak pengajian-pengajian itu yang sifatnya campur sari. Sekarang seperti di medsos banyak pengajian yang dicampur dengan musik DJ, dengan musik ya, band, bahkan ada yang laki perempuan dicampur ya, dicampur dengan ongkoh salawat tapi berjoget-joget gitu. Ya, ongkoh salawat tapi dicampur sareng maksiat, loba sekarang. Paling banyak sekarang ya. Gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya para ustadz, para kiai itu hayang ketingali bahwa mereka itu banyak jamaahnya, banyak pengaruhnya. Ya. Besar pengaruhnya. Sehingga apa? Nauzubillah summa nauzubillah ya. Sehingga apa? Sehingga bisa jualan dalam musim politik. Jualan ke calon bupati, calon presiden, calon kades. Ya, gitu. Banyak kan sekarang Habib, Ustadz, Kiai yang jadi tim sukses. Ya, itu. Nggak mau diangkat jadi tim sukses selama untuk ketinggali seueur jamaah, nah itu ibu ya. Nah kalau udah jadi tim sukses ujung-ujungnya naon? Fulus deh, gitu ya. Nah sedangkan ibu-ibu sekalian kalau mencari dunia itu ya usaha lah. Usaha tuh bisa bisnis, ya buruh, tani, dagang, itu usaha. Dek, cai dong. Haus ya. Itu ya, ibu-ibu. Karena gini, kalau usaha ketika dicampur dengan syahwat, gampang tobatnya.
asal mau datang ke majelis ilmu, asal mau dengar nasihat, datang ke ulama, minta nasihat, ya pasti akan tobat. Terutama ketika dia ngaji ilmu tobat. Ya. Tapi kalau orang yang agama dicampur syahwat, susah Bu tobatnya. Kenapa susah? Karena ngerasa benar. Ngerasa jalannya benar. Aing mah geus bener, aing mah dakwah. Gitu. Ya. Nah, itu nu bahaya. Anu kedua, makalah eta mutiara hikmah eta disebut makalah di bahasa Arab. Ya. Ini makalah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Beliau ada di dalam kitabnya yang lain itu Miftah Dar Asy'adah. Beliau menyampaikan famasalul ilmi kamasalil gois. Jadi perumpamaan ilmu itu ibaratnya adalah seperti hujan. Hujan yang membawa barokah, ya. Wa masalul qulubi kamasalil wadiyati gitu. Nah, sedangkan perumpamaannya hati itu kamasalil seperti perumpamaan wadah-wadahnya, tempatnya gitu, wadahnya. Ya. Tuh, jadi ilmu ibaratnya hujan, ari hati itu ibaratnya wadahnya, ya. Gitu. Jadi orang kan nampung hujan tuh ya, gitu. Kemudian fa'ahabul qulub ilallah, ya, maka hati yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini penting Bu ya. Penting Ibu ingat-ingat nih. Ibu jadikan bekal ini. Pertama, hati yang paling dicintai oleh Allah yaitu ini wau ain ya, au tina kata au itu menampung, artinya wadah, ya, wadah untuk menampung gitu, ya. Haknya ini domir Bu, domir dari dia laki-laki gitu. Itu artinya dia orang laki-laki itu menampung gitu. Lahunya itu artinya hatinya orang itu yang menampung. Jadi yang Allah paling cintai hati manusia yang menampung ilmu, menyimpan ilmu gitu, ya. Bukan menyimpan lagu, menyimpan drakor gitu, ya. Tapi yang menyimpan ilmu gitu. Itu yang pertama yang Allah paling cintai. Jadi semakin banyak di hati kita menyimpan ilmu, semakin cinta Allah sama kita. Karena gini Bu ya, kalau yang namanya ibu-ibu pasti sama, suka merasakan seperti saya. Kalau kita habis dengar lagu nih Bu, ya, biasanya apa? Biasanya kalau lagi kosong sedikit, suka nyanyi-nyanyi sendiri tah. Hah? Benar tuh? Ah, berarti ibu-ibu suka dengar musik ya. Tapi lamun urang ngapalkeun we sholawat, ngapalkeun we Quran, lamun keur kosong teh anu sok kaluar teh naon sholawat. Ya, tak gitu Bu. Jadi maka di sini ditegaskan Allah paling mencintai kalau hati orang yang diisinya dengan ilmu. Gitu, ya. Karena itu akan membuat dia nggak bisa kosong. Kalau orang yang hatinya lagi didatangi oleh musik-musik, lagu-lagu apa, pasti setan datang. Gitu, ya. Itu Bu, tapi lamun ilmu agama setan pergi gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua wa asfaha. Wa asfaha itu asfa yusfi isfaan artinya murni. Hati yang murni, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Itu yang Allah paling cintai. Dari 3 perkara, satu yang menyimpan ilmu, semakin banyak ilmu Allah semakin cinta. Yang kedua, semakin murni hati kita, semakin bersih hati kita, ya. Semakin banyak ikhlasnya hati kita, Allah semakin cinta sama kita, gitu. Yang ketiga wa aslabaha ini maksudnya solaba yuslibu solaban, ya. Artinya yang paling kokoh, paling kuat. Kalau kuat bahasa Arabnya kuah, al-kuah. Kalau ini kokoh, ya. Kokoh tina kata aslabaha. Kokoh itu maksudnya apa? Lebih kuat daripada yang kuat.
Jadi nyimpen, jadi nggak bakal lupa, Bu. Kalau kita nyimpan ilmu di hati itu nggak gampang lupa. Karena ada perkara gini, Bu. Ada hukum ya di nafiki. Kan Ibu pasti suka menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kalau lupa tuh wajib dihafalkan lagi, Bu. Jangan sampai kita meninggal ada ayat yang lupa. Jangan sampai. Gitu. Makanya saya nggak berani menghafizkan Quran. Karena takut lupa gitu. Karena kalau lupa tuh wajib, Bu. Dulu almarhum anak saya tuh tiap waktu hayo gitu. Karena takut lupa. Ya. Gitu. Apalagi 30 juz. Yang baru juz Al-Fuqat aja udah sering lupa. Gitu, ya. Itu ibu-ibu. Nah, makanya di sini harus kokoh. Nah, bagaimana syarat supaya jalannya supaya atau caranya supaya ilmu itu kokoh di dalam hati kita? Cara yang paling ampuh adalah mengamalkan. Diamalkan, gitu, ya. Contoh yang paling gampang lah. Ibu hafal nggak Al-Ikhlas kulhu? Hafal kan? Coba we setahun itu dibaca tuh. Kadang-kadang sok aya lupa nah. Sanaos ka inget tapi sok aya kadang-kadang kaliwat atau naon kalupa. Terutama panjang pendek. Ya. Gitu. Pasti sok ada lupanya. Gimana caranya supaya nggak lupa? Tiap pada sholat kan suka dibaca. Kalaupun sholat malu baca kulhu. Imam sholat ayo baca kulhu malu. Terlalu pendek. Ya, tapi setiap pada sholat kan pasti dibaca gitu. Ya. Maka itu caranya, Bu, ya, diamalkan. Gitu, diantaranya diamalkan. Juga ilmu itu kalau mengajarkan ilmu atau mendakwahkan ilmu itu ya harus ikhlas. Karena orang-orang yang ikhlas mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, maka ilmunya akan semakin kokoh dan semakin bertambah. Ya. Karena orang yang biasa apa sih istilahnya itu kalau dakwah keliling ya. Rajaban Muludan kan dakwah keliling tuh. Pindah kecamatan, pindah desa apa. Saya pernah mengikuti satu kiai lah. Ya. Beliau itu pindah-pindah. Rajaban itu atau Muludan pindah-pindah, Bu. Pindah-pindah ceramah. Ya. Tapi di tiap panggung yang beda itu hanya variasinya aja. Tema utamanya sama. Yang beda itu pembukaannya aja, gitu. Ya, tapi temanya sama. Ya, artinya apa? Tidak bertambah ilmunya. Gitu, terus keliling. Gitu kan, nggak mungkin perasaan dia nggak mungkin orang pernah dengar gitu, ya. Nah itulah bedanya. Tapi kalau kita serius dalam mendakwahkan ilmu, kayak seperti di majelis ini, setiap minggu pasti saya temanya beda-beda. Ayatnya, hadisnya yang saya sampaikan juga beda-beda, gitu. Ya, itu jamaah. Karena apa? Ilmu itu bertambah. Karena kita memang niat untuk mendakwahkan ilmu, niat untuk mendapat ridho Allah. Gitu. Bukan sekedar niat dapat duit, bukan. Gitu. Kalau sekedar niat dapat duit, yang penting bisa ngomong selesai. Gitu. Variasi ya, gitu jemaah. Maka gini ya jemaah sekalian. Yang ketiga nih, makalah ulama ini penting nih ya. Diperhatikanku ibu-ibu. La yazalu ar-rajulu aliman mata'alamu. Seseorang itu akan tetap berilmu, ya tidaklah seorang itu akan tetap berilmu, ya selama mata'alamu, selama dia terus belajar. Ya. Jadi orang itu tetap akan berilmu selama dia terus belajar. Fa iza taraka ata'alamu wa dhanna
annahu qad istaghna. Jadi disampaikan juga oleh Ibnu Qayyim ya, kalau dia berhenti belajar pertama, terus yang kedua kalau dia berpikir dia itu udah cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya, wa iktafa bima indahu ya, dia merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya, fahuwa maka dia itu ajhalu mayakunu, maka dia itu adalah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Jadi jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah berhenti thalabul ilmu. Kalaupun ibu-ibu nggak sempat datang ke majelis, buka aja kitab di rumah baca, ya. Gitu. Jadi saya sendiri mewajibkan diri saya itu setiap hari baca. Biasanya bangun tidur tuh Bu, sambil sarapan, kalau enggak sambil tasbih, sambil baca. Ya. Sambil baca kemudian saya tulis. Karena setiap waktu harus Rebo di Jakarta, di sini Kemis, ibu-ibu, Jumat juga, besok ibu-ibu juga, plus anak-anak, anak muda, ya. Malam Senin kadang-kadang sebulan sekali ngaji juga gitu. Ya. Tapi saya nggak berani materinya itu aja diputar, nggak berani Bu. Kenapa? Karena materi saya itu kan ditayangkan di YouTube. Jadi kalau ibu-ibu mau mengulang pengajian yang ada di majelis ini, ibu-ibu bisa buka YouTube tuh, ya. Aksa Sanjaya aja keluar nanti pengajian-pengajian saya, ya. Jadi kalau sama, nggak enak nanti sama yang di tempat yang lain. Oh ini udah pernah nih katanya kan. Kan orang paling nggak enak kalau ngaji mendengar apa yang sudah pernah dia dengar. Biasanya orang ngaji itu kan pengen yang baru ya, itu Bu. Ya. Jadi sekarang kajian kita masuk ke kajian inti kita sekarang mengenai bab syukur ya. Saya akan kupas bab syukur. Syukur itu asal dari huruf shin, kaf, dan ro. Gila, kayak iklan lewat. Alhamdulillah. Jadi hurufnya syukur itu kata syukur sif, kam, sis, sin, kaf, dan ro. Ya. Ini dalam tasrifnya ada syakoro, yaskuru, sukron atau sukronan. Ya. Masdarnya sukronan. Ya. Syakoro yaskuru ini fi'il madi dan fi'il mudhari artinya apa? Syukur itu membalas jasa. Pertama pengakuan, yang kedua adalah membalas jasa. Jadi nggak bisa termasuk orang yang bersyukur kalau tidak ada balas jasa dari kita. Jadi kalau kita bersyukur itu tidak cukup dengan menyampaikan Alhamdulillah. Harus ada balas jasanya. Balas jasanya yaitu dengan meningkatkan ibadah. Itu yang diminta ku Allah pada kita. Ya. Kemudian gini Bu, jadi makna syukur itu bukan sekedar terima kasih. Kalau syukron itu kan bahasa Arabnya terima kasih ya. Bukan sekedar terima kasih dengan 2M. Apa 2M? Bukan 2 miliar. Makasih Mas. Ya, bukan sekedar itu Bu. Jadi hakikat syukur itu kata Ibnu Qayyim ya dalam kitab Thariq al-Hijratain, pertama as-sana'u 'alan ni'ami. Pertama, syukur itu adalah memuji Allah atas nikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahabbatuhu, kemudian mencintai nikmat Allah. Jangan nikmat Allah itu kita istilahnya bendu tuh apa sih istilahnya? Kalau kita dapat nikmat tapi kita anggap nikmat itu kecil. Apa istilahnya? Itu ya. Kan suka ada itu. Kita punya prasangka ya. Wah, ini akan dapat nikmat nih dari Allah hari ini nih gede. Ternyata buktinya kecil. Terus kita bendu tuh.
Ya, apa namanya istilahnya? Nggak terima lah ya, kecewa lah ya, kecewa. Nah itu nggak boleh tuh Bu. Jadi kalau kita syukur itu mau gede mau kecil hasilnya tetap harus kita syukuri, gitu. Ya, harus kita cintai semua nikmat dari Allah. Kalau kita merasa, aduh ya Allah hari ini kok saya gini-gini aja nih, nggak boleh itu, aral namanya. Ya, itu aral tuh nauzubillah, summa nauzubillah. Karena sifat aral itu, perilaku aral itu menghambat rizki yang akan datang. Hati-hati itu. Ketika datang rizki yang kecil, terus kemudian kita aral, rizki yang besar nggak akan pernah datang. Jangan harap akan datang rizki yang besar. Ya, maka seberapapun rizki kita, itu harus tetap kita syukuri. Maka di sini perintahnya adalah wa mahabbatuhu. Harus kita cintai semua nikmat Allah itu. Ya. Yang ketiga, wal amalu bi taatihi gitu. Dan yang ketiga itu semua nikmat Allah harus kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi 3 syarat itu. Syukur ya. Syukur kepada Allah tuh. Nah kalau misalnya contoh nih yang paling sederhana. Awal-awal orang itu setiap bulan cuma bisa dapat penghasilan misalnya 1 juta. Ya. Kemudian Allah tambah bulan depan itu naik jadi 2 juta. Ternyata rizki yang Allah tambah itu kemudian menambah dia untuk digunakan untuk maksiat. Besoknya tuh dibalikin lagi, Bu. Bahkan bisa lebih kurang dari itu. Gitu. Ya, jadi hati-hati dalam perkara nikmat Allah. Sedangkan setiap hari kita dapat nikmat Allah. Ya, makanya setiap hari ketika kita maksiat harus jangan lupa dalam istighfar. Jangan lupa dalam meminta ampun kepada Allah. Di antara taat kepada Allah itu adalah istighfar. Ya, gitu. Ibu dikasih nikmat lisan, dikasih nikmat bicara, dipakai misalnya gibah, fitnah atau sebagainya. Ya, cepat-cepat Bu istighfar. Kita kan kadang-kadang kalau ngobrol tuh suka lupa. Suka lupa. Atau yang sering lupa apa? Mencela makanan. Beli ya di warung, mie ayam, beli nasi goreng. Ah, itu ngeunah ya mah ya. Ya, istighfar Bu. Istighfar, kalau udah gitu istighfar. Ya, gitu. Makanya kemarin saya bilang juga ke bapak-bapak, hati-hati bapak-bapak. Kalau udah ngopi, nih, ngopi kalau bapak-bapak kaciri itu, saya suka disindir sama Bu Haji. Kalau ngopi bunyi, itu tanda nikmat, sanes. Tanda nikmat. Sok alhamdulillah sanes. Sok alhamdulillah tuh. Bisa, alhamdulillah. Tara. Tah, lamun kayak salaki ibu di rumah, ngopi di sada, ingetin. Suruh bersyukur. Ya, suruh alhamdulillah gitu. Jadi setiap nikmat Allah ketika kita rasakan harus diiringi, diikuti dengan ketaatan kepada Allah. Gitu, ya. Waqala Nabi SAW, ya, yang sering kita tidak sadar dalam mewujudkan syukur kepada Allah itu, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, innama yang surullahu hazihil umata. Sungguh Allah ini menolong umatnya Rasulullah SAW itu ada jalan dohir, ada jalan goib. Jalan dohir misalnya dari hasil dagang, dari hasil usaha, itu jalan dohir. Ya. Jalan goib diantaranya itu adalah melalui bidoifiha, melalui orang-orang doif. Itu jalan goib. Ya.
melalui orang-orang yang lemah. Makanya Rasulullah itu disunahkan kalau ada yang sakit itu kita tengok. Ada orang yang meninggal kita ngelayat. Ya. Nah itu karena di antara itu adalah jalan gaib Allah itu mendatangkan nikmat kita. Gitu. Ya. Bidakwatihim, dengan doa mereka, doa orang yang doif, wasolatihim, dengan doanya, dengan solatnya orang-orang yang doif, ya, dan wa ikhlasihim, dan keikhlasannya orang-orang yang doif, dan ikhlasnya kita. Jadi jangan juga karena tahu hadis ini kita memberi sedekah kepada orang yang doif, memberi infak kepada orang yang doif. Bismillah, doain ya. Jangan gitu juga, nanti menggugurkan ikhlas kita. Ya, itu kita mah ikhlas saja, kasih. Gitu. Nggak usah iseng minta doa, jangan. Gitu. Ya, jangan-jangan nanti iya amin insya Allah, padahal dia nggak doain tuh, nggak ikhlas dia. Ya, jadi harus ada kata kuncinya ikhlas dari kita yang memberi, kemudian yang menerima. Ya. Kan sekarang Bu, banyaknya ya, maaf ini ya, tokoh-tokoh kita juga senangnya datang kepada orang-orang yang agnia. Datang ke pejabat, datang ke orang kaya. Orang doif setara diperhatikan. Padahal moal aya doa di orang-orang nukitu. Ya, gitu. Kadang-kadang orang yang agnia ge lamun aya nu datang teh sok sebel. Oh, pasti ieu deui bawa proposal deui ieu. Datang ustaz, datang kiai, ah ieu nu bawa proposal deui ieu. Ya, itu. Nah, maka Allah dan Rasulnya tegaskan yang paling penting itu kita dekat sama orang-orang yang, makanya Rasulullah itu sangat cinta sama orang yang fakir sama yatim piatu. Yatim. Ya. Karena disitulah sumber doa, sumber ijabah doa gitu. Ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian di antara yang paling kuat doa dan ikhlas, ya itu adalah ikhlas. Di antara yang paling kuat dari sholat, doa, dan ikhlas, yang paling kuat adalah ikhlas. Kenapa Bu yang paling kuat ikhlas? Karena sholat bisa nggak ditemongkeun ka jami? Bisa. Ya, bisa ada jamaah katemong ku jami. Doa biasa tuh ditemongkeun ka jami. Biasa. Dan tadi ustazah doa. Ditemongkeun ka jami. Ikhlas bisa tuh ditemongkeun. Hah? Semua. Ya, gitu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha la yaqbalu minal amal ila makana lahu kholisan. Jadi sungguh Allah itu tidak akan menerima semua amal kecuali yang ikhlas. Ya, gitu Bu. Ikhlasnya dalam perkara apa? Wabtugiya bihi wajhuhu gitu. Jadi ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi apapun amal kita yang sifatnya dengan diantar dengan keikhlasan kita karena memohon ridha Allah, itu maka diijabah. Ya, maka diterima. Kalau yang di luar itu nggak akan diterima. Ya. Kemudian apa Bu? Ikhlas itu. Ikhlas itu adalah rahasia di atas rahasia. Nah, itu rumusnya ikhlas. Ya. Rahasia di atas rahasia. Al-ikhlasu sirun bainallahu wa bainal abdi. Jadi ikhlas itu rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan la ya'lamuhu malakun fayaktubahu. Bahkan malaikat aja tidak perlu mencatat. Dalam diri kita tuh ada dua malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Siapa? Raqib Atid. Pencatat amal baik, amal buruk. Itu yang perkara ikhlas tidak boleh dicatat.
Tidak ada dalam catatan malaikat Haji Aksa ikhlas ayat. Ibadah yang lain ayat, amal yang lain ayat, amal baik, amal buruk yang lain ada catatan di dalam catatan ibadah kita, ya, buku-buku kita. Tapi ikhlas tidak ada, karena Allah melarang. Itu hanya Allah dengan hambanya, gitu, ya. Wala syaitonun fayufsidahu. Dan setan itu tidak akan bisa merusak ikhlas. Kecuali kita memberi jalan. Ya. Misalnya, kita udah ikhlas nih. Udah ngasih, udah apa, udah ikhlas. Lupa. Cerita sama tetangga. Alhamdulillah aneh tadi habis sholat tahajud. Wah, hasilnya mimpinya ini katanya. Nah, kita yang membuat rusak keikhlasan ibadah kita. Padahal setan nggak goda tuh, Bu. Saudara, setan nggak pernah mengganggu keikhlasan kita. Nah, kita yang sering lupa. Nah, itu hati-hati, ya. Gitu. Bahkan wala hawa fayamil wala hawa fayamilahu gitu, ya. Dan nafsu itu juga tidak bisa menggoyangkan keikhlasannya manusia. Gitu. Jadi orang yang sudah ikhlas itu nggak bisa, Bu, digoyangkan. Jadi kalau ada orang berangkat dari rumah mau ke masjid, niat bawa uang untuk jariah ke masjid. Tiba-tiba di jalan belok, jadi beli rokok. Itu tandanya berangkatnya dia dari rumah memang sudah tidak ikhlas. Itu tandanya. Tapi kalau dia jalan dari rumah sampai ke masjid masukin keropak untuk jariah, itu pasti ikhlas. Gitu. Ya, karena hawa nafsu itu nggak bisa. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Maka beda, Bu. Ada orang yang mau menikahi perempuan karena agama dengan beda orang yang mau menikahi perempuan karena dunia. Beda. Gitu. Ya. Milih-milihnya ribet. Itu salah satu ciri. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, saya mau cerita perbedaan kata jazakumullahu khairon kasiron dengan perbedaan kata syukron. Kan kita mengucapkan syukur itu ada jazakumullahu khairon kasiron dan ada kita mengucapkan syukron. Ya. Nah, ini tapi udah jam 5 lebih nih, Bu. Saya takut ibu-ibu nggak ikhlas nih. Mau diterusin pertemuan berikut apa mau dilanjutin? Lihat mukanya dulu nih, ikhlas apa enggak? Bisi ayanu saum dinten kemisnya. Jadi ikhlasnya kita lanjutkan pertemuan berikut. Ya. Masih bab syukur, ya. Kayak lebih jero deh. Itu ibu-ibu sekalian, innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.